Selamat pagi hadirin yang terhormat. Perkenalkan saya Putri Muntoruan dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peran, fungsi, dan macam-macam lembaga perwakilan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan adalah organisasi yang dibentuk untuk mewakili kepentingan suatu kelompok tertentu. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak-hak, dan mengambil keputusan atas nama kelompok yang diwakilinya. Materi yang kedua, analisis kedudukan lembaga perwakilan dalam sistem politik Indonesia dengan judul Pilar Demokrasi dan Suara Rakyat. Lembaga perwakilan, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, memegang peran krusial dalam sistem politik Indonesia. Kedudukan mereka dijamin oleh konstitusi dan fundamental dalam mewujudkan demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan rakyat, fondasi lembaga perwakilan. Pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui lembaga perwakilan rakyat. DPR dan MPR merupakan representasi rakyat dalam sistem politik, menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam pengambilan kebijakan. Mekanisme ini memastikan bahwa rakyat memiliki suara dalam menentukan arah bangsa dan negara. Yang kedua, pilar demokrasi, menjaga keseimbangan kekuasaan. Lembaga perwakilan menjadi pilar utama demokrasi Pancasila, mewujudkan checks and balance dalam sistem pemerintahan. DPR mengawasi kinerja eksekutif presiden dan kabinet, sedangkan MPR memiliki kewenangan menyelesaikan presiden jika melanggar konstitusi. Mekanisme ini memastikan akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, membuat undang-undang, merumuskan aturan untuk kehidupan berbangsa. DPR dan MPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang atau UU yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. UU menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan negara dan melindungi hak-hak rakyat. Proses legislasi melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan aspirasi rakyat. Yang keempat, pengawasan anggaran negara. Memastikan penggunaan dana yang efisien dan akuntabel, DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diajukan oleh Presiden. Hal ini memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk kepentingan rakyat. DPR juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan APBN oleh pemerintah. Yang kelima, forum konsultasi nasional, mencari solusi bersama atas persoalan bangsa. MPR menyelenggarakan sidang tahunan dan sidang luar biasa untuk membahas berbagai isu penting nasional. Forum ini menjadi wadah bagi berbagai elemen bangsa dan berdialog untuk mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan. MPR berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ilustrasi dan contoh. Ilustrasi pada tahun 2021, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang menuai pro kontra di masyarakat. DPR dikritik dianggap tidak cukup memperhatikan aspirasi rakyat dalam proses legislasi. Contohnya, dalam sidang tahunan MPR tahun 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya tentang berbagai isu penting nasional, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan. MPR memberikan saran masukan kepada Presiden terkait berbagai isu tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga, hak dan kewajiban lembaga perwakilan di Indonesia, pilar demokrasi dan suara rakyat. Hak-hak lembaga perwakilan. Yang pertama, hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak untuk meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai kebijakannya. Yang kedua, hak angket. Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah yang dianggap penting.
Ketiga, hak imunitas, hak untuk bebas dari tuntutan hukum terkait dengan tugas dan kewajibannya sebagai anggota lembaga perwakilan. Dan selanjutnya, hak keuangan, hak untuk mendapat gaji dan tunjangan yang layak. Yang kelima, hak fasilitas, hak untuk mendapat fasilitas yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya seperti kendaraan dinas, staf, dan kantor. Yang selanjutnya terakhir, hak membahas rancangan undang-undang. Untuk membahas rancangan undang-undang sebelum disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya itu kewajiban lembaga perwakilan. Yang pertama adalah kewajiban menghadiri sidang. Yang kedua adalah kewajiban menyampaikan aspirasi rakyat. Yang ketiga adalah kewajiban mengawasi kinerja pemerintah. Yang keempat adalah kewajiban membentuk undang-undang. Yang kelima adalah kewajiban menyusun anggaran negara. Dan yang keenam adalah kewajiban melayani rakyat. DPR, yaitu ada Badan Musyawarah BANUS yang bertugas untuk membahas dan menetapkan agenda sidang DPR, terdiri dari 580 anggota yang dipilih melalui pemilu. Yang kedua ada komisi, bertugas untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam bidang tugasnya. Terdapat 11 komisi di DPR, yaitu Komisi 1, Bidang Luar Negeri, Pertahanan dan Informasi, Komisi 2, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat. Yang ketiga ada Komisi 3, Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan. Yang keempat yaitu Bidang Pertanian, Pangan, Kehutanan, dan Perikanan. Yang kelima Komisi 5, Bidang Energi, Mineral, SDA, Infrastruktur, Perhubungan, dan Telekomunikasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada Badan Anggaran atau Pangar, bertugas untuk membahas dan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanjaan negara, yaitu APBN, dan alat kelengkapan lainnya seperti Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSP, Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT, dan Badan Pengawasan Keuangan atau BPK. Selanjutnya ada alat kelengkapan MPR. Yang pertama ada Badan Pekerja MPR atau BP MPR, bertugas untuk mempersiapkan sidang MPR. Yang kedua Komisi-komisi MPR. Komisi MPR bertugas untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam bidang tugasnya. Yang ketiga terdiri dari 700 anggota yang terdiri dari anggota DPR dan perwakilan daerah. Yang keempat, mengadakan sidang MPR minimal sekali dalam 5 tahun. Yang kelima, seperti Badan Urusan Rumah Tangga, BURT, dan Sekretariat MPR. Materi selanjutnya yaitu ukuran dan komposisi Parlemen Indonesia, menimbang keseimbangan representasi dan efektivitas dari sistem politik di Indonesia. Yang pertama adalah ukuran parlemen. Jumlah kursi parlemen Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki jumlah 580 kursi. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Alasan penetapan jumlah kursi ini mempertimbangkan populasi. Jumlah kursi DPR didasarkan pada jumlah penduduk Indonesia dengan rasio 1 kursi untuk setiap 400.000 penduduk. Hal ini bertujuan untuk memastikan representasi rakyat yang proporsional. Yaitu efektivitas kerja. Jumlah kursi yang cukup besar memungkinkan DPR untuk membentuk berbagai komisi dan badan kelengkapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Yaitu diskusi tentang threshold parlementer. Pendukung threshold mempermudah pengambilan keputusan. Threshold dianggap dapat mempermudah pengambilan keputusan di DPR karena jumlah fraksi yang lebih sedikit. Meningkatkan stabilitas politik. Threshold diharapkan dapat meningkatkan stabilitas politik dengan mendorong koalisi antar partai yang lebih kuat. Penentang threshold membatasi representasi. Threshold dikhawatirkan dapat membatasi representasi partai-partai dan suara minoritas.
meningkatkan biaya politik. Threshold dapat meningkatkan biaya politik bagi partai baru untuk bersaing dalam pemilu.